Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, mukawwiri laili 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar wa tabsiratan lidzawil albabi wal i'tibar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. وبعد فاللهم افتح علينا الفتى وأنت خير الفاتحين والهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية من البداية إلى النهاية إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير آمين يا رب العالمين. Yang saya muliakan segenap pengurus DKM Shalah Nurul Ikhlas serta para asatidzah, para hujjaj, hadirin sekalian. Sebelum kita mulai ta'lim kita ini, seperti biasa mari kita bacakan suratul Fatihah yang insyaallah dengan keberkahan dari suratul Fatihah ini semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan sampainya ilmu ke dalam hati dan fikiran kita. Al-Fatihah liniyatul qubul tamami kulli sahabatur rasul bi anna Allah yaftahu alaina abwabal futuh abwabal ma'rifah bi jahi sarwalidi annan sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa sanif hadha kitab ila al-imam al-syekh Ahmad bin Muhammad al-Malibari. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ودام نفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال khatimatun hadhihi khatimah. Benar ya? Ini suatu penutup dari bab tentang keutamaan sedekah, tentang pujian atas sikap dermawan. Akhrajal Bukhari wal Baihaqi as-sakha'u syajaratun min ashjaril jannah aghsanuha mutadalliyatun fid dunya faman ya'khudhu bi ghusnin minha qadahu dhalikal ghusnu ilal jannah wal bukhlu syajaratun min ashjarin nar aghsanuha mutadalliyatun fid dunya faman ya'khudhu bi ghusnin min aghsaniha qadahu dzalikal ghusnu ilan nar. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Baihaqi mengeluarkan hadis as-sakha'u syajaratun min asjaril jannah. Kedermawanan itu adalah salah satu pohon di surga. Ya, pepohonan di surga. Aghsanuha yang dahannya mutadalliyatun. Dahannya mutadalliyatun menjulur fid dunya, ke dunia. Faman ya'khudhu bi ghusnin minha, maka barang siapa yang meraih akan dahannya tadi, ya, qadahu dzalikal ghusnu, maka dahan tersebut akan menuntunnya ilal jannah, kepada surga. Wal bukhlu syajaratun min asyarin nar. Adapun bakhil, pelit, adalah salah satu pohon di neraka. Aghsanuha mutadalliyatun fid dunya, yang dahannya menjulur ke dunia. Faman ya'khudhu bi ghusnin min aghsaniha, maka siapa yang berpegangan atau mengambil, meraih itu dahan daripada dahan kebakhilan tadi,
qadahu dzalikal ghusnu, maka dahan tersebut akan menuntun ilan nar, kepada neraka. Wabnu Adiyyin al jannatu darul azkhiya. Adapun hadis dari Ibnu Adi, surga itu adalah negerinya orang-orang dermawan. Surga adalah negerinya orang-orang dermawan. Wa Tabrani, dan Imam At-Tabrani meriwayatkan, inna fil jannati baitan yuqalu lahu baitul azkhiya. Sesungguhnya di dalam surga itu ada rumah yang dikatakan baginya, maksudnya yang bernama itu rumah, namanya baitul azkhiya, rumah orang-orang dermawan. Wa Tirmidzi wal Baihaqi, Imam At-Tirmidzi dan Imam Baihaqi meriwayatkan hadis, as-sakhi qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Wal jahilul sakhiyu ahabbu ilallahi min 'abidin bakhil. Orang yang dermawan dekat dari Allah, dekat pula dari manusia, dekat pula daripada surga, tapi jauh ia dari neraka, jauh dari neraka. Orang yang bakhil, yang pelit, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dari neraka. Wal jahilus sakhiyu, dan orang bodoh yang dermawan, bodoh tapi baik orangnya, ahabbu ilallah, ia lebih disukai oleh Allah, min abidin bakhil, dari ahli ibadah yang pelit. Jadi banyak sebenarnya dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ibadah muta'addiyah itu punya nilai plus daripada ibadah qasirah. Artinya kalau muta'addiyah itu ibadah yang ada punya hubungan dengan manusia. Kalau kita bilang ibadah sosial gitu, ya. Ibadah sosial, baik, suka bantu orang dan lain sebagainya. Nah, ini kalau ibadah qasirah yang bagaimana? Kayak kita sholat, terus baca Al-Quran, zikir, itu namanya ibadah qasirah. Cuman kaitannya sama diri kita doang, ya. Cuman kaitannya dengan diri kita doang. Wa qala Salman Al-Farisi, berkata Salman, orang Persia, ya. Idza mata as-sakhiyu qalatil ardu wal hafadhah. Apabila orang yang dermawan itu wafat, maka berkatalah bumi dan juga malaikat hafazah. Berkata di sini maknanya berdoa, ya, bumi dan malaikat hafazah. Malaikat hafazah itu apa? Malaikat penjaga, ya, atau maknanya malaikat hafazah, malaikat yang mencatat kita punya amalan. Jadi raqib atid, mayalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, itu termasuk daripada malaikat hafazah, ya. Berdoa ini bumi dan malaikat hafazah. Adapun doa malaikat tentu mustajab, makbul. Ya Rabbi, tajawaz an 'abdika li sakhaihi fid dunya. Ya Allah, tajawaz, maafkanlah hambamu ini, ya, karena kedermawanannya sewaktu ia hidup di dunia. Nah, didoain sama malaikat. Bumi juga ridha, ya, bumi juga sayang sama dia. Wa idza matal bakhilu, tapi apabila orang yang bakhil itu mati, orang yang pelit wafat, qalat
Berkata pula bumi dan malaikat hafazah, Allahumma uhjub hadzal 'abda 'anil jannati kama hajaba 'ibadaka 'amma fi yadihi minad dunya. Ya Allah, uhjub. Uhjub itu maknanya halangilah, tolaklah ini hamba dari surga. Namanya bukan didoain, disumpahin. Kalau bahasa kita, disumpahin ini orang, ya. Sebagaimana ia menolak, menghalangi hamba-hambamu dari sesuatu yang ada di tangannya. Artinya menolak untuk memberikan bantuan kepada orang yang memerlukan, gitu. Padahal dia mampu, bukan nggak mampu, padahal dia mampu. Ya, karena ia menolak hamba-hambamu dari sesuatu yang ada di tangannya minad dunya, ketika ia hidup di alam dunia. Jadi kalau orang dermawan banyak dapat doa bumi dan malaikat, kebalikannya orang pelit banyak disumpahin ame bumi dan malaikat. Waqad sahha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ajwadan nasi min ar-rihil mursalah. Dan sungguh, ya, telah sah, telah ada riwayat hadis sahih bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau manusia yang paling dermawan, ajwadan nas, ya, paling dermawan minar rihil mursalah, dari angin yang dihembuskan. Ya, angin kalau berhembuskan, hembusan angin kagak sedikit. Kalau hembusan kipas angin bagaimana? Sedikit. Dibelok aja ke kanan ini kipas angin, nggak kena gitu, ya. Atau sekenceng-kencengnya kipas angin semuanya, coba kalau angin udah namanya berhembus, apalagi di tanah lapang, ya, seluruh tubuh kita kena semuanya. Nah, itu artinya ajwadan nas, ya, dipersamakan dengan manusia yang paling dermawan, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau ngasih apa-apaan nggak tanggung-tanggung, insyaallah. Mungkin udah saya sampaikan, di antara kedermawanan Nabi, beliau, ada orang pernah nemuin Nabi di suatu lembah. Dilihat, wah, kambing Nabi banyak nih. Minta kambing 1 ekor deh. Kata Nabi, ini yang di lembah ini nih, yang entah berapa ekor ini kambing, berarti ratusan. Ya, lembah kan luas. Lembah itu satu wilayah di antara 2 bukit, itu namanya lembah. Mekah itu lembah, ya. Wadin ghairi zizar'in, di dalam Al-Quran Mekah sebut demikian, lembah yang tidak memiliki tanaman. Ya, ungkapan di Al-Quran demikian. Ini di lembah ada banyak kambing punya Nabi. Ada orang minta, kalau namanya minta kan satu, kata Nabi, ini kambing nih yang di lembah ini buat kamu. Jangan begitu dong, saya cuma minta 1 doang, dianggap bercanda, ya. Enggak benar, buat ente. Ini orang pulang ke kaumnya, dia mengatakan, wahai kaumku, masuk Islam kalian semua. Itu Nabi Muhammad, dia bersedekah tanpa takut kepada kemiskinan. Wah. Ya. Kalau kita kan ngasih, kita mesti banyakan. Ya, ente segini aja, masa aneh sih. Entar ada dikit. Ya. Nah, maka disebut Nabi itu ajwadun nas, ya. Karena ajwadun nas minar rihil mursalah. Enggak tanggung-tanggung kalau ngasih sesuatu. Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, baik, ya. Nah, ini. Jadi demikian. Kalau mau ikut yang namanya dakwah Nabi, mesti baik, ikut sunnah, ya. Jadi Nabi saking baiknya dakwah dari kaya sampai miskin. Jadi Nabi pernah miskin terus menjadi kaya, kaya banget, konglomerat, sukses lah bahasanya, umur 25 udah jadi konglomerat, ya, baiknya luar biasa. Sampai yang namanya dakwah
Ada banyak orang kalau minta bantuan dari sebelum jadi nabi maupun setelah jadi nabi, nabi nggak pernah menolak ya permintaan orang tersebut. Hampir nggak punya apa-apaan. Kalau kita dakwah dari miskin hampir kaya. Kalau nabi dakwah dari kaya hampir miskin. Ya. Jadi idealnya kalau udah kaya, dakwah yang biayain kita. Jangan jamaah lagi, begitu maksudnya. Udah apaan? Kitab, tenang, gitu. Baru ya, segala macam kita tanggung tuh. Nah, ini baru ikut daripada sunnah dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian waqad sahha aidan, dan juga telah sahih pula suatu hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma marida كان عنده 7 دنانير فأمر عائشة أن تعطيها لعلي ليتصدق بها. Nabi ketika sakit, ya sakit di akhir kehidupannya nih, saat hendak ya datang ajal beliau, ketika beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sakit, di sisi Nabi masih ada 7 dinar. Insya Allah 7 dinar. Nabi perintahkan Sayyidatina Aisyah, sang istri, untuk Sayyidatina Aisyah memberikan itu 7 dinar kepada Sayyidina Ali, agar Sayyidina Ali mensedekahkan 7 dinar tersebut. Ya, 7 dinar tersebut. Ini di akhir hidup Nabi. Fashtaghalat bi'igma'ihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Sayyidatina Aisyah sibuk, artinya sibuk merawat, ya. Tersebab Nabi pingsan karena menahan sakit. Ya, sakit, pingsan. Fakana kullama afaqa, maka adalah setiap kali Nabi siuman sadar, amara bidzalik. Istriku udah disedekahin belum? Udah dikasih belum tuh duit? Tuh bahasa kita begitu. Duit 7 dinar udah belum? Sedekahin. Nih hadirin. Jadi ngingetin lagi, yang dipikirin apa? Sedekah. Yang udah dititipin udah disedekahin belum? Hatta a'tatha li Aliyin. Sehingga Sayyidatina Aisyah memberikan itu 7 dinar kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, fa'amsat lailata mautihi sallallahu alaihi wasallam, dan ya ketika sore di malam wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaysa indaha syai'un, tidak ada sesuatu apapun di sisi Sayyidatina Aisyah. Udah enggak punya apa-apaan. Insyaallah. Nah hadirin, ya. Fahtajat li misbahin, Sayyidatina Aisyah perlu lampu buat penerangan. Fa'arsalat ila imra'atin min nisa'ihi tatlubu minha samnan. Maka beliau mengutus orang untuk pergi ke imra'atin min nisa'ihi, seorang wanita atau salah satu istri Nabi, wanita dari istri-istri Nabi. Artinya mengutus orang untuk pergi ke salah satu istri Nabi, meminta darinya, dari istri Nabi tersebut, samnan, akan minyak untuk lampu penerangan. Tuh, hampir minyak aja kagak punya. Ya, minyak untuk penerangan ruangan nggak punya. Nih. Jadi Nabi yang Nabi tinggalkan, waris Nabi apa? Quran dan sunnah. Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima dan tadul abad min ba'di. Kitabullah wa sunnati. Ya. Makanya pernah Sayyidina Abu Hurairah datang ke pasar. Pada ke masjid gede. Di masjid lagi ada bagi-bagi waris Nabi tuh. Ya, warisan Nabi lagi pada dibagiin. Wah, dengar warisan lagi dibagiin, pada berangkat ke masjid.
Sampai di masjid lihat, wah ada orang taklim. Kok tak yang bagi waris di mana? Balik lagi sama Abu Hurairah. Abu Hurairah katanya lagi bagi-bagi waris, orang pada taklim sih. Ya iya, emang Nabi warisin apaan? Al-Quran dan sunnah. Ente ngafal Quran, ente ngafal sunnah, ente pelajarin, ente amalin. Nah, berarti antum ini pun dapat waris banyak dari Nabi. Gitu ya. Qala Umar radhiyallahu anhu. Berkata Sayyidina Umar, semoga Allah meridainya, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaqah, untuk bersedekah. Nabi perintahkan kami untuk bersedekah, kata Sayyidina Umar. Fawafaqa dzalika malan 'indi. Maka bertepatan ketika Nabi perintahkan, saya punya harta, saya punya uang. Fakultu, maka aku berkata, kata Sayyidina Umar, al-yawma asbiku Aba Bakrin radhiyallahu an, in sabaqtuhu yawman faji'tu binisfi mali. Kata Sayyidina Umar, hari ini aku akan berlomba, artinya melampaui Sayyidina Abu Bakar jika aku berhasil mendahului beliau pada hari ini. Ya, melampaui artinya Sayyidina Abu Bakar, wah Allah, terkenal yang namanya ya kedermawanannya sangat luar biasa. Itu yang namanya umat Islam yang dari golongan yang tak berpunya, Sayyidina Abu Bakar itu yang memberikan bantuan ekonomi kepada mereka. Ya tentu termasuk ada sahabat yang lain seperti Sa'ad bin Abi Waqqas misalkan, Abdurrahman bin Auf, itu termasuk sahabat-sahabat yang kaya, al-aghniya, ya. Kemudian faji'tu binisfi mali. Aku datang kepada Nabi dengan setengah hartaku. Jadi kalau harta Sayyidina Umar itu 1 miliar, seandainya 1 miliar, berarti 500 juta dia bawa nih. Udah yang 500 juta buat di rumah deh, keluarga saya dan keluarga. Yang 500 nih, saya pengen sedekahin nih setengahnya. Udah gede banget, ya. Kalau antum punya 1 miliar, yang antum sedekahin berapa? Entah dulu saat kejak hampir 10 miliar dulu. Gitu. Kalau 1 miliar, entar dulu deh, belum begitu banyak. Kalau Sayyidina Umar enggak, setengahnya. Wah, dia bawa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Sayyidina Umar datang kepada beliau membawa setengah dari hartanya, Nabi pun bertanya kepada Sayyidina Umar, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Umar? Fakultu, maka aku menjawab, mislah, seperti yang aku berikan ini Nabi. Yang aku tinggalkan di rumah, seperti yang aku bawa, besarannya, nominalnya. Fa'ata Abu Bakrin radhiyallahu an. Kemudian datang Sayyidina Abu Bakar, bikuli mali. Sayyidina Abu Bakar datang dengan apa? Dengan seluruh hartanya. Masya Allah. Enggak pakai setengah, wala 2/3, enggak. Seluruh hartanya dibawa. Nah, hadirin, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan, kau sisakan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar? Nah, apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Abqaitu lahum Allah wa rasulah. Abqaitu lahum Allah wa rasulah. Aku tinggalkan mereka, Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Udah mentok imannya kalau begini, ya. Maka orang seperti ini, orang-orang seperti ini ada ungkapannya, bila dibuka hijab atas kami, maka iman kami tidak bertambah. Kok begitu, Ustaz?
Harusnya pertama dong iman. Orang imannya udah mentok, mau nambah bagaimana? Imannya udah mentok, udah nyampe. Mau segala macam hijab dibuka, ya udah mentok. Ya, keyakinannya udah hakul yakin. Ya, hakul yakin. Kan ada ilmul yakin, ainul yakin. Nah, ini hakul yakin. Ya. Abqaitu lahum Allah wa rasulah. Fakultu. Maka Sayyidina Umar pas dia ngelihat Sayyidina Abu Bakar seluruh hartanya diberikan, la usabiquka bi syai'in abadan. Enggak bakal saya bisa melampaui kamu. Enggak bakal saya bisa nyusul kamu wahai Abu Bakar selama-lamanya. Semua hartanya. Siapa yang sanggup? Subhanallah. Ada hadirin ya, hamba-hamba Allah yang seperti ini. Insyaallah. Nih hadirin ya. Tapi kalau yang model begini juga perlu dilihat. Perlu dilihat apanya? Sayyidina Abu Bakar itu anaknya imannya juga kuat. Imannya apa? Anaknya siapa? Sayyidatina Aisyah. Siti Aisyah. Insyaallah ya. Dan anak-anak yang lain, Masya Allah ya. Itu imannya betul-betul meneladani dari keyakinan abahnya, ayahnya. Maka anak dari Sayyidina Abu Bakar suatu hari didatangi oleh sang kakek. Berarti ayahnya Abu Bakar. Abu Bakar itu nama aslinya Abdullah ibnu Abi Quhafah. Abdullah ibnu Abi Quhafah. Jadi kakeknya siapa? Kakek anaknya Sayyidina Abu Bakar, Abu Quhafah. Dia datang, insyaallah abah ente semuanya harta dikasih. Wow. Nih sang kakek komentar nih, bener-bener ya kalau bahasa kita. Tenang kek, nih di tembok nih, tembok rumah dibuntel, ada kain-kainan dibuntel, dimasukin itu tembok. Dulu nyimpennya ya, masyarakat Mekah zaman dulu nyimpennya di tembok. Ya, ada bolongan dimasukin. Tenang kek, nih di sini nih. Masih ada nih harta abah nih. Oh, masih ada? Masih kek. Tenang. Oh, iya deh kalau begitu. Kenapa nih anak ada dusta, bohong? Biar kakeknya jangan ngomong melulu. Gitu maksudnya. Artinya orang anaknya juga nggak kenapa-napa. Iya. Udah kakeknya jangan ngomong melulu. Ya. Jadi kalau kita lihat, wah kita dapat gaji langsung, wah sedekah. Terus kira-kira orang rumah gimana? Ya Allah, ente. Emang ente malaikat? Apa kira-kira kata anak bini kita di rumah bagaimana kira-kira dikata? Emang ente malaikat? Nah, jadi lain, sekali lagi lain ya. Kualitas keimanannya Masya Allah ya. Kenapa demikian? Ya inilah orang-orang yang disebut dengan ya keyakinan yang sangat mendalam kepada janji Allah dan berharap semata-mata akan ridha Allah. Karena kalau udah bicara yang namanya bersedekah, memberikan bantuan atau ibadah sosial lainnya, itu dengan keikhlasan karena Allah, kalau udah dilakukan demikian, maka itu harta yang kekal, nggak bisa dicuri, dicolong, hilang, nggak bakalan. Karena tersimpannya di sisi Allah. Tapi kalau simpan di mana-mana, misalnya di bank, emang udah pasti aman? Ya, di bank syariah nih, emang udah pasti aman? Ya, belum sekarang udah canggih tuh penipuan. Ya, di rumah, emang nggak mungkin kebakaran, nggak mungkin kecolongan. Tapi kalau simpannya di sisi Allah, udah. Maka ada satu riwayat, ad-dunya daru man la daru lahu wa malu man la mala lahu. Dunia itu adalah negerinya orang yang kagak punya negeri.
hartanya orang yang tidak punya harta. Apa itu maknanya? Negerinya orang yang tidak punya negeri. Artinya orang kalau hidup di dunia ini, wah enak deh dunia deh, dari sini aja enak deh. Apa? Bayang yuk. Enak lagi enak nih. Menganggap dunia ini tempat yang menakjubkan, ya, yang rasanya tidak ada yang lebih indah dari apa yang dialami di alam dunia ini. Kalau udah semata-mata perhatiannya hanyalah kenikmatan dunia semata, sehingga ibadahnya pun asal-asalan, males-malesan. Nah, ya, kasihan nanti kelak di negeri akhirat. Apalagi orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau antum ngelihat ada orang kaya banget, cuman kafir, jangan kagum. Kita mesti kesian, ya Allah, kesian deh. Kesian tuh orang. Kenapa? Ya udah kaya, cuman kafir. Kesian. Kan kalau kaya tapi sedekahnya sedekah banyak. Waduh, dunia enak, akhirat enak yang begini tuh. Tapi yang namanya kaya kafir, kesian. Kenapa? Yang namanya harta kita nikmatin paling berapa lama? Ya. Duit miliaran diberangkas. Makan sehari paling 3 kali. Kalau sampai 4 kali 5 kali gembul namanya. Makan 4 kali 5 kali. Paling ya Allah, makan enaknya cuma sampai sini. Udah selesai. Nah, hadirin ya. Tuh. Apa sih dunia? Kenikmatannya itu relatif. Ada orang berharta, orang kaya deh. Kaya nih orang. Dia pernah ngomong sama kita. Saat, kenapa? Dulu nih, waktu aneh belum begini nih, biasa-biasa aja deh. Itu kalau pengen beli apa-apaan, pakai nabung dulu. Baru bisa makan enak. Gitu. Nabung pengen makan enak, entar-entaraan gitu kan. Ya, nah, udah duit lebih, baru makan enak. Sekarang, mau makan apa kita bisa. Cuma nikmatnya udah lain. Nikmatnya udah lain. Nah, ya itu dunia. Kenikmatan yang sebenarnya hanyalah didapati oleh orang yang bersyukur.